Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Abel Insani di gedung KPK Jakarta, lalu ada Suara Azani di kantor DPP PDI Perjuangan, dan ada Alexander Blegur di kediaman Hasto Kristianto. Saya ke Abel terlebih dahulu. Jadi kalau tadi dari konferensi pers KPK, lebih detailnya seperti apa peran Hasto Kristianto di kasus suap Harun Masiku yang diungkap oleh KPK? Ya, selamat petang. Friska dan juga saudara, memang untuk Hasto Kristianto ini memiliki peran yang cukup signifikan terkait dengan kasus suap dari Harun Masiku, begitu ya. Karena memang dari awal ini Hasto Kristianto sudah dianggap sebagai orang yang ingin melakukan pemenangan kepada Harun Masiku, bahwa untuk Harun Masiku yang sebenarnya tidak menang di Dapil 2 atau Dapil 1, maksud saya Dapil 1 Sumatera Selatan, tetapi Hasto Kristianto ini memaksa Rizky Aprilia yang dalam hal ini menang di Dapil 1 Sumatera Selatan untuk bisa mundur agar Hasto Kristianto, maksud saya agar Harun Masiku ini bisa menang atau menempati atau duduk di kursi Dapil 1 Sumatera Selatan. Nah, ini adalah salah satu bentuk pemaksaan atau indikasi dari Hasto Kristianto yang melakukan pemenangan untuk maksud saya memaksa menang dari Harun Masiku untuk mencoba menang di Dapil 1 Sumatera Selatan. Lalu setelah itu Hasto Kristianto juga dianggap melakukan perintangan penyidikan begitu, karena membantu dari Harun Masiku untuk kabur dari Indonesia setelah KPK menetapkan Harun Masiku sebagai DPO atau daftar pencarian orang. Nah, tentu saja tadi yang disebutkan oleh KPK baru saja sekitar 15 menit yang lalu pada konferensi pers ini terkait dengan Hasto Kristianto sebagai tersangka dengan ada 2 kasus begitu ya. Yang pertama, Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap bersama Harun Masiku. Lalu yang kedua atas obstruction of justice atau perintangan penyidikan yang menyebabkan Harun Masiku kabur pada saat menjadi daftar pencarian orang atau buron dari KPK. Kembali ke Anda, Friska. Terima kasih Abel. Dari KPK kita ke kantor DPP PDI Perjuangan, karena hingga saat ini kita masih menunggu bagaimana pernyataan resmi dari PDIP terkait dengan penetapan tersangka sekjennya Hasto Kristianto bersama Suara Azani. Suara. Jadi kalau sampai sore ini bagaimana perkembangan terkini soal pernyataan resmi dari PDI Perjuangan? Apa sikap partai dan sudah adakah tanda-tanda siapa yang jadi calon pengganti Hasto di posisi sekjen? Ya, sampai saat ini di depan kantor DPP PDIP terpantau masih belum ada pergerakan. Bahkan kami sampai saat ini menghubungi beberapa pihak dari PDIP dan PDIP belum memberikan respon dan belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan atau Hasto Kristianto yang dijadikan tersangka. Namun siang tadi sempat Roni Talapesi memberikan keterangan secara tertulis ini yang menyatakan bahwa mereka belum mendapatkan informasi secara lengkap terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Dan kami mendapatkan informasi saat ini di dalam kantor DPP PDIP ini ada Hasto Kristianto, Deddy Sitorus, dan kemudian ada Roni Talapesi. Tetapi kami belum bisa memastikan apakah mereka nantinya akan memberikan keterangan resmi. Tadi ada beberapa mobil yang masuk ke dalam kemudian keluar juga di kantor DPP PDIP, dan kami belum bisa memantau siapa-siapa saja yang masuk ke kantor DPP PDIP dan keluar masuk seperti itu. Karena dari siang tadi kami mencoba menanyakan kepada partai PDI Perjuangan terkait ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka yang menurut dari surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024 yang menyebut bahwa Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka. Ternyata Hasto juga belum memberikan keterangan resmi, bahkan dari PDIP juga belum memberikan keterangan resmi terkait penetapan tersangka ini, Friska. Baik, Suara Azani, kita masih menunggu apa pernyataan resmi dari PDI Perjuangan terkait penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan tersangka Harun Masiku. Berikutnya kita ke Alexander Blegur yang memantau di kediaman Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat. Apakah sudah ada informasi keberadaan Hasto atau respons dari pihak Hasto pasca ditetapkan sebagai tersangka? Blegur?
Baik, Rizka dan saudara, memang saat ini saya sejak Selasa pagi tadi, memang saya telah memantau kediaman dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Memang sejak pagi tadi hingga sore hari ini, hingga KPK menetapkan status dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto, memang Hasto Kristianto ini tidak terlihat di kediamannya di perumahan Taman Villa Kartini, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Saat ini memang penjagaan dilakukan di rumah Hasto yang berlantai 2 bercat putih ini oleh satuan tugas dari Perjuangan sekitar 8 orang. Nah, saat ini memang penjagaan dilakukan sejak pagi tadi hingga sore hari ini masih dilakukan penjagaan oleh Satgas PDIP. Sementara itu, informasi dari RW maupun dari Satgas, memang keberadaan Hasto ini memang dari semenjak kemarin itu tidak berada di kediamannya, karena memang Hasto dikabarkan telah pergi dari rumah sejak kemarin atau keluar kota dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru. Seperti itu, Priska. Oke, dan sampai sekarang belum ada respons dari pihak Hasto Kristianto, termasuk juga keberadaannya. Dan kita masih juga menunggu bagaimana pernyataan dari PDI Perjuangan pasca sekjennya ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Terima kasih atas laporan kawan-kawan semua. Ada Abel Insani di gedung KPK Jakarta, ada Suara Azani di kantor DPP PDI Perjuangan, dan Alexander Bilgur di kediaman Hasto Kristianto. Terima kasih.